Sebentar ya nak, alat peraganya Bu Guru ketinggalan. Sebentar, tenang dulu ya. Bu Guru mau mengambil alat peraga, mengangkat tangan. Itu berarti mereka masih mendengarkan kita. Anak-anak, tadi Bu Guru ketika bercerita itu sinyalnya itu mati. Jadinya tidak ada. Saya masih lupa nih tadi Bu Guru mau ngomong apa. Nah itu fatal banget loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Kak Puput Surabaya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini Kak Puput hari ini berjumpa dengan Bapak Ibu Guru. Iya, alhamdulillah ya. Kita semuanya diberi kesehatan hingga hari ini. Kita semuanya masih dipertemukan dalam keadaan yang Masya Allah sehat. Iya. Bagaimana nih kabarnya Ibu Guru dan Bapak Guru yang ada di sana? Iya, anak-anak masih sering diberi cerita kan, meskipun pembelajarannya online. Oh iya dong. Jadi bercerita, berkisah itu harus tetap disampaikan kepada anak-anak gitu ya. Iya. Baik, kali ini Kak Puput mau berbagi tentang tips bercerita secara online. Nah, ini nih kemarin ada yang nanya-nanya, Kak Puput bikin ini dong, bikin podcast tentang konten tentang ini, tips apa sih tadi, tentang tips tentang gimana bercerita secara online. Iya, baik, alhamdulillah ini ya baru bisa sekarang untuk menghadirkan konten ini gitu. Sebelum Kak Puput lanjutkan, ada baiknya teman-teman yang ada di sana itu untuk subscribe yang belum subscribe ya. Kalau yang sudah subscribe jangan ditekan lagi, ntar jadi unsub dong. Unsub. Ya, jadi kalau masih merah-merah ada tombol merahnya, padamkan. Nah tuh, supaya teman-teman itu bisa supaya Kak Puput lebih semangat gitu ya. Dan teman-teman juga bisa menekan tombol lonceng kalau dirasa channel ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, teman-teman pendidik maupun teman-teman pencerita. Baik, terima kasih. Dan jangan lupa setelah subscribe boleh like, boleh share, dan boleh komen. Ya, baik teman-teman, kita mulai ya. Nah, bercerita secara online. Iya. Ini Kak Puput harus menyampaikan ini ternyata ya. Ya, dulu kayaknya kita ini kayak mimpi ya teman-teman bisa ada dalam zaman seperti ini. Semuanya serba online, termasuk ketika kemarin nih Maulid Nabi ya, Kak Puput itu 100% berkisah di rumah gitu ya. Jadi via aplikasi gitu ya. 100% berkisah di rumah. Dan dulu itu belum pernah seperti ini gitu ya. Dan ada beberapa lembaga yang meminta Kak Puput untuk datang secara offline, tapi masih belum diizinkan untuk keluar secara offline. Nah, tentunya nih teman-teman pasti pengen tahu gimana persiapan Kak Puput dan bagaimana cara Kak Puput bercerita secara online. Nah, baik. Yang pertama ya, kita siapkan materi tentunya teman-teman ya, sama seperti ketika bercerita secara online, secara offline, kita siapkan materinya. Materinya itu harus kita siapkan secara matang. Gak mungkin lah ketika kita bercerita kemudian di depan anak-anak, sebentar ya anak-anak, saya masih lupa nih tadi Bu Guru mau ngomong apa. Nah itu fatal banget loh seperti itu ya. Jadi materinya udah kita siapkan. Materinya dari mana gitu ya? Ya kalau teman-teman yang di sekolahan nih sesuai dengan tema mungkin begitu ya. Kalau di sekolah apa namanya itu? Peringatan Hari Besar Islam, kita lihat nih, oh Maulid Nabi, berarti kisahnya apa? Oh tentang apa itu? Penyerbuan pasukan Raja Abraha mungkin begitu ya, atau hancurnya pasukan Raja Abraha dan lain sebagainya seperti itu. Nah, materi itu teman-teman seperti offline ya, kita bisa cari di
sumber-sumber yang benar-benar terpercaya begitu. Jadi seperti itu, tetap ya materi tetap kita utamakan. Setelah materi, yang kedua kita perlu nanya nih sama pengundang kalau misalnya kita diundang, atau kalau misalnya di murid kita sendiri, kita harus ngerti dulu audiens kita itu usia berapa kayak gitu. Usia TK, SD gitu ya. Nah, kita harus tahu nih. Atau mungkin masih PAUD. Jadi harus tahu usia berapa. Nah, ketika kita mengetahui audiens kita kira-kira berapa orang kayak gitu, harus jelas gitu ya. Kalau kita udah tahu audiens kita, ya udah kita enak aja gitu. Kita mau menyampaikan cerita itu dengan lengkuk-lengkuknya itu, meskipun ceritanya sama, tapi kalau audiensnya berbeda usia, itu ada seni khusus ya. Kapan-kapan Kak Puput mau bahas ini deh ya. Hari ini kita fokus pada tips bercerita secara online. Nah, itu ya. Yang kedua tadi audiensnya itu siapa gitu kan. Nah, yang ketiga teman-teman, yang tak kalah penting itu adalah kita persiapkan surprise. Ya, surprise itu paling penting ya teman-teman ya. Nggak mungkin deh kalau kita ini didaulat atau diamanai untuk berkisah secara online, tapi gadget aja kita mungkin nggak support gitu kan. Gadget aja mungkin nggak ada aplikasi yang dimaksud gitu, atau mungkin RAM-nya terlalu kecil untuk download aplikasi itu. Kalau seperti itu teman-teman, yang lainnya bisa ini aplikasi-aplikasi yang mungkin nggak penting itu dihapus dulu gitu ya. Jadi yang itu dulu yang diutamakan gitu. Jadi surprise itu yang paling juga mendukung ya. Yang kedua mungkin ini ya, headset. Kalau misalnya handphone kita atau gadget kita itu secara langsung tidak bisa bunyi, kita bisa dengan headset gitu ya. Headset mungkin kalau dibutuhkan mic-nya ya nggak harus seperti Kak Puput ini, mic biasa. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, kita kan bisa langsung kayak gitu ya. Tuh ada lagi mungkin ya lampu lighting kayak gitu ya. Biasanya Kak Puput pakai itu. Tapi kalau di ruangannya Kak Puput ini udah di setting ruangan ini ya, video. jadi sudah nggak perlu itu lagi gitu. Sudah pencahayaannya udah terang gitu. Tuh, itu juga penting. Kenapa? Nggak mungkin, lucu banget kan kalau kita itu tampil di hadapan anak-anak, ternyata kelihatannya itu peteng gededet gitu ya, gelap gulita. Waduh, bikin surem yang lihat gitu ya. Nah, anak-anak kan senang tuh kalau lihat sesuatu yang misalnya nih, ibu guruku cantik banget gitu ya. Cantik di sini bukan berarti harus make up yang menor-menor, malah takut nanti anak-anaknya, nanti malah takut gitu ya. Jadi make up yang sewajarnya gitu. Nggak usah kayak lipstiknya harus tebel-tebel banget, nggak usah kayak gitu ya. Jadi tampil yang fresh gitu aja sih sebenarnya. Surprise udah gitu ya, materi udah, kita tahu audiensnya siapa. Terus yang keempat itu kita mungkin butuh alat peraga kah? Kalau butuh silakan dipersiapkan, sama seperti ketika kita offline. Jadi kalau butuh alat peraga ya disiapkan, kayak misalnya Kak Puput nih. Nah, itu teman-teman ya. Apa sih Kak Puput? Tuh teman-temannya ya. Jadi kalau kita butuh alat peraga, ya udah kita siapkan. Kalau misalnya kalian butuh wayang, ya disiapkan wayang gitu ya. Kalau misalnya butuh boneka yang segede Ais ini, boneka tangan nih namanya ya. Kalau teman-teman pengen tahu gimana caranya untuk menggunakan boneka tangan, lihat di YouTube-nya Kak Puput, di list tips bercerita atau berkisah gitu ya. Nah, kalau Kak Puput nih alat peraganya itu adalah si Ais gitu ya. Nah, pagi-pagi tuh Ais udah dimandikan. Oh, kok udah dimandikan? Kak, Ais itu udah digantiin baju yang sama kayak Kak Puput kayak gitu. Itu udah disiapkan dari awal. Kalau teman-teman itu memakai boneka yang kecil-kecil, udah disiapkan dari awal. Jangan sampai ketika kita online, ketika kita tampil di hadapan anak-anak, sebentar ya nak,
kayaknya Bu Guru ketinggalan. Oh, bentar, tenang dulu ya. Oh, Bu Guru mau ngambil alat peraga dulu. Kayak gitu. Itu nggak mungkin kayak gitu. Lucu banget kalau seperti itu, fatal ya. Ya. Ais ini ngadep sini sih. Kamu ada sana, Ais? Aku boleh ikut tak? Boleh tuh. Jadi alat peraga juga harus disiapkan gitu ya. Nah, kalau misalnya yang tanpa alat peraga, ya nggak usah alat peraga juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya butuh buku-buku cerita gitu, ya bukunya disiapkan. Jadi jangan sampai ketika online itu lari-lari untuk ambil buku tersebut, kayak gitu ya teman-temannya. Ada juga tips ketika kita bercerita secara online terus memakai buku, itu ada loh tipsnya ya. Kapan-kapan nih Kak Puput mau berbagi itu juga ya, Ais ya. Iya. Kamu duduk aja di sini gini nih lihat Kak Puput nih. Ya selanjutnya, tips selanjutnya adalah interaktif. Ketika online itu harus kita diusahakan untuk selalu interaktif, membangun komunikasi dengan audiens. Jadi jangan sampai audiensnya itu dibiarin gitu, Ais ya. Iya, dianggurin. Jangan sampai tuh dibiarin gitu ya. Jadi kita tetap sering-sering nyapa gitu, nyapa audiens. Hai teman-teman semuanya, gimana nih? Apakah yang di sana masih dengar suaranya Kak Puput? Dengar. Oke, kalau begitu Kak Puput mau panggil dulu ya. Nanti kalau Kak Puput panggil teman-teman, jawabannya iya gitu. Nah, itu harus tetap tetap diberikan kepada tetap disampaikan gitu ya. Jadi tetap dibangun gitu ya. Jadi chemistry antara audiens meskipun di sana dengan pencerita itu harus tetap terbangun dari awal sampai akhir. Jangan sampai nih kesannya kita ngomong sendiri gitu ya. Ya memang ini berbeda lah ketika kita bercerita secara offline dengan online. Beda banget. Kalau offline itu Masya Allah 500 anak kita bisa ya kayak menguasai gitu ya. Tapi kalau online ini gimana Kak Puput? Anak-anak ini nggak bisa konsentrasi apalagi lihat HP. Nah itu makanya pentingnya kita itu komunikasi dengan anak-anak gitu ya. Jadi komunikasi dengan anak-anak. Nah kalau pada saat online nih teman-teman ya, kan kalau kita tanya jawab gitu kan rame gitu ya. Nah kita ngomong sama panitia nih teman-teman kita yang lain, nanti kalau ada yang rame di unmute aja. Loh gimana komunikasinya dengan anak-anak kalau gitu? Lah komunikasi dengan audiens itu bisa kita lakukan dengan isyarat. Misalnya nih, coba teman-teman yang setuju dengan Kak Puput angkat tangannya. Jadi angkat tangannya. Sudah ada. Berarti kalau mereka mengangkat tangan itu berarti mereka masih mendengarkan kita gitu kan, masih mendengarkan kita. Nah, Kak Puput mau nanya nih, gimana ya kira-kira si A itu langsung masuk surga atau dicuci dulu? Kalau masuk surga silakan angkat jempolnya. Kalau masih dicuci pakai apa ya? Bisa lah pakai gitu-gitu. Coba jempolnya dibeginikan. Nah, kalau anak-anak sudah gini, berarti kan mereka ini ya, entah itu jawabannya gini atau gini, itu mereka ada interaksi dengan kita gitu. Nggak perlu surga, rame. Kalau rame udah kacau. Pencerita jadi kehilangan fokus, mungkin begitu. Itu ya teman-teman ya, interaktif. Dan selanjutnya yang tak kalah pentingnya adalah yang terakhir nih, yang nomor 6 ya. Tadi yang nomor 5 itu interaktif. Yang nomor 6 adalah membuka dan menutup cerita itu dengan penuh keceriaan. Jangan sampai nih ya, tengah-tengah cerita itu ternyata sinyal kita mendrip. Nah, pernah nih ya Kak Puput ini lewat laptop gitu, ternyata wifi di rumah itu sedang kacau, sedang error. Langsung secara auto. Jadi teman-teman juga harus bikin cadangan ya. Langsung ambil handphone ini kan ada paket data ya, langsung auto gitu. Nah jadi nyambung gitu. Habis dari laptop
langsung nyambung ke ini. Nah, tentunya kita masuk dengan masuk dua kali gitu ya, masuk ya di laptop maupun di HP. Kadang-kadang juga nih Kak Puput kalau lagi tampil itu ada beberapa cam gitu, ada di depan sini. Itu jaga nih kalau misalnya ada sinyal yang mati di tengah jalan, misalnya depan itu mati gitu, kita langsung berbalik arah pada cam yang kedua gitu kan. Atau misalnya dua-duanya kalau misalnya nyala nih, nggak apa-apa yang sebelah sini dimatikan. Itu jadi cadangan gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi menutup dan membuka dan menutup cerita itu dengan keceriaan. Jadi nggak perlu sedih atau misalnya curhat kepada audiens. Maaf ya anak-anak, tadi Bu Guru ketika bercerita itu sinyalnya itu mati, jadi nggak ada, wifi-nya mati. Nggak usah seperti itu terlalu lebay. Nggak usah dikasih tahu begitu. Ya udah, kita tetap ceria, membuka dengan ceria, walaupun ketika membuka itu ada mungkin kesulitan sinyalnya atau kesulitan wifi atau mungkin mikrofon kita yang utek-utek, atau mungkin nih ya ada nih cerita ketika kita membuka sudah gembrotos keringatnya kita bercerita, ternyata panitia nge-mute suara kita. Nah kan, kita udah ngomong habis-habisan, ternyata kita nggak ngeliat tuh, mic-nya masih tertutup. Wadah. Nah, jadi kita pentingnya juga seperti itu ya. Nah, membuka dan menutup dengan keceriaan. Jadi ceria, tetap dibuka dengan ceria, tetap ditutup dengan ceria apapun kendala kita ketika online. Gitu ya teman-teman ya. Ada lagi nih yang paling penting ya teman-teman ya, menumbuhkan rasa pede kita itu, pede bahwa nggak usah malu, nggak perlu takut salah gitu ya. Salah memang wajar karena kita manusia, kita bukan malaikat gitu ya teman-teman semuanya. Baik, itu tadi tips dari Kak Puput bercerita secara online. Baik, kapan-kapan Kak Puput mau berbagi tips yang lain ya. Teman-teman boleh komentar di bawah apa yang harus disampaikan di channelnya Kak Puput ini. Terima kasih teman-teman, mohon maaf sebesar-besarnya. Ada salam dari si kecil di bawah saya ini, namanya adalah Ais. Ais, kamu tampil dong, Kak Puput mau pamitan dong. Ya, aku pengen tampil kan mau. Ya udah itu tuh. Ya teman-teman semuanya. Terima kasih dari Kak Puput, dan tetap stay di channel Kak Puput Surabaya. Jangan lupa ada Tombol lonceng. Tombol lonceng supaya tidak ketinggalan dengan informasi dan video Kak Puput berikutnya. Ya.